Halo teman-teman, pada hari ini saya Kathleen 8A nomor absen 6 dan Jasmine 8A nomor absen 16 akan menjelaskan tentang teori penjajahan Thomas Stamford Raffles. Nah, apa yang terjadi pada saat penjajahan Raffles? Saksikan. 1. Latar belakang hidup. Nama lengkapnya adalah Thomas Stamford Raffles. Lahir pada 6 Juli 1781 di Jamaika. Saat itu bagian dari koloni Inggris. Ayahnya seorang kapitan kapal. Namun keluarganya hidup sederhana. Raffles mulai bekerja di British East India Company, Kompani India Timur Inggris saat berusia 14 tahun. Pada tahun 1811, Inggris berhasil merebut wilayah Hindia Belanda dari Belanda yang saat itu dikuasai oleh Prancis. Inggris menunjuk Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Hindia Belanda, khususnya di Pulau Jawa. Ia menjabat dari 1811 sampai 1816. 2. Penghapusan sistem tanam paksa. Ia menghapus sistem kerja paksa dan tanam paksa yang digunakan Belanda. Raffles mencoba mengganti dengan sistem pajak tanah bernama Landern, sewa tanah, tapi sistem ini kurang berhasil dikarenakan sulit diterapkan. 3. Minat terhadap budaya dan ilmu. Raffles sangat tertarik dengan sejarah dan kebudayaan Indonesia. Buku The History of Java. Raffles menulis buku terkenal berjudul The History of Java tahun 1817. Buku ini memuat sejarah, adat, budaya, bahasa, hingga flora fauna Jawa. Penemuan Candi Borobudur. Raffles dianggap berperan dalam menemukan kembali Candi Borobudur yang saat itu tertutup hutan. Ia memerintahkan penggalian dan pencatatan struktur candi meski restorasi besar belum dilakukan saat itu. Koleksi artefak mengumpulkan banyak artefak sejarah yang kini tersebar di museum-museum Eropa. 4 adalah kontribusi pendidikan, mendorong pendidikan sekolah dan pengenalan sistem barat. Raffles mendukung kebebasan beragama dan mendorong toleransi antar suku dan agama. 5. Akhir pemerintahan. Pada tahun 1816, Inggris mengembalikan kekuasaan Hindia Belanda kepada Belanda berdasarkan Konvensi London. Raffles kemudian dipindahkan ke wilayah lain dan akhirnya mendirikan Singapura tahun 1819. Yang keenam adalah tema pemerintahan. Pemerintahan Raffles di Indonesia pada tahun 1811 hingga 1816 meninggalkan dampak yang sangat signifikan, baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, maupun budaya. Beberapa dampak utama meliputi penghapusan sistem tanam paksa, penerapan sistem sewa tanah, peningkatan pendidikan, serta stimulasi ekonomi melalui kebebasan menanam tanaman ekspor. Nah, itu semua adalah teori tentang Thomas Stamford Raffles. Semoga video ini dapat membantu kalian ya. Sampai jumpa.